محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah ini tentunya tidak lupa kami menyampaikan wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita hayati hidup kita ini benar-benar sangat singkat dan tidak terasa. Itu kalau lihat grup ya, di HP kita, grup WA ini kan kita biasa punya banyak grup WA. Saya sendiri sekitar 3-4 tahun lalu di grup WA itu kalau ada yang meng-share kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita biasa berdebar, siapa lagi meninggal ini kan? Pas kita buka, kita baca 3-4 tahun lalu biasanya masih orang tuanya teman kita telah meninggal dunia, bapaknya si fulan teman kita waktu di sini, seperti itu bunyi. Namun sekitar 1-2 bulan belakangan ini, ketika muncul kalimat itu, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita tetap sama juga kagetnya. Nah, lebih kaget lagi justru yang meninggal itu beritanya adalah teman kita. Kalau 3 tahun lalu masih orang tuanya, mamanya, bapaknya. Nah, kalau sekarang sudah mulai teman kita. Tentu saja mendengar berita seperti itu kita kemudian menjadi muncul, ya katakanlah dalam hati bertanya, kapan giliran kita ini? Kalau sudah mulai teman kan sudah dekat itu, Pak. Nah, apa boleh kalau kita mengingat mati? Justru ajaran Islam mengajarkan mengingat mati itu sebuah kebaikan, sebuah kebagusan. Nabi pernah menyampaikan aqyasun nasi, orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu banyak mengingat kematian. Aktsaruhum dzikran lil maut, kata Rasul. Wasti'dadan lahumul aqyas. Dan orang yang benar-benar cerdas, kata Nabi, adalah orang yang banyak mengingat kematian dan juga menyiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Justru orang hebat kalau kita selalu mengingat kematian. Tentu saja berbeda ya, bukan berarti kita mengingat kematian kemudian merasa putus asa, sudahlah nanti juga mati. Bukan begitu. Mengingat kematian adalah mengingat masa depan kita sesungguhnya. Mau kemana kita setelah mati ini? Itu kata Rasul justru sebagai orang yang cerdas. Kenapa disebut orang yang cerdas? Karena dia tahu hakikat daripada kehidupan ini. Dia sadar karena dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini hanya senda gurau. Dunia ini hanya selintas seperti kita menyeberangi jembatan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Kalau kita mengingat kematian, sebaiknya apa yang harus kita persiapkan, sebaiknya apa yang harus kita ingat-ingat. Yang pertama dan utama adalah tanggung jawab kita. Karena nanti kita setelah meninggal akan ditanyai oleh Allah apa yang sudah kita lakukan. Terutama tanggung jawab yang harus kita emban, yang harus kita laksanakan selama di dunia ini. Di antaranya seperti ayat yang saya sampaikan di awal tadi. Ada di dalam surat At-Tahrim ayat 6, kata Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita punya tanggung jawab terhadap diri pribadi kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam api neraka. Tanggung jawab berikutnya, kita juga wajib bertanggung jawab atas keluarga kita. Tentu saja kalau untuk tanggung jawab diri pribadi kita, mari kita perbaiki. Saya tahu, ya karena saya juga sama dengan saudara-saudara, sama-sama manusia biasa. Berbeda dengan Rasulullah, kalau mau melakukan keburukan, kejahatan, kejelekan, itu ada yang menjaganya. Dimaksum Rasulullah, tetapi kita manusia biasa pasti punya salah, pasti pernah berbuat dosa. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita itu adalah mari kita bertobat. Hentikan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, apalagi dosa-dosa besar, na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tanggung jawab terhadap keluarga adalah apa yang harus kita lakukan. Kita harus benar-benar berusaha, mulai dari istri kita sampai anak-anak kita jaga agar mereka antara lain pertama menjaga iman. Kenapa iman? Karena iman adalah hal yang terpenting dalam ajaran Islam. Iman adalah ajaran paling sentral, paling utama. Maka dari itu, di dalam ajaran kita, dosa yang salah satunya dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa musyrik, mensekutukan Allah, menyembah selain Allah. Itulah sebabnya hifdzul iman dalam ilmu ushul fiqh juga merupakan hal yang paling pertama dan utama yang harus dijaga, menjaga iman kita. Ayat yang saya sebutkan kedua di awal tadi, dalam pembukaan tadi, itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 9, kata Allah, "Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim." Hendaklah kalian takut, hendaklah kalian cemas dan khawatir. Jangan sampai anak cucu kalian, generasi-generasi penerus kalian, setelah kalian meninggal, mereka dalam keadaan di'afan, dalam keadaan dhaif dan lemah. Lemah di sini apa? Ada beberapa ahli tafsir. Di antaranya ada yang menyebut lemah semuanya. Lemah lahir batin jangan sampai terjadi, termasuk lemah iman, itu yang pertama dan utama. Lemah apalagi? Lemah ilmu. Maka dari itu mari kita usahakan, kita didik anak-anak kita sekolahkan anak-anak kita sebaik-baiknya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati di sini. Innamal a'malu binniyat, kata Rasul. Sesungguhnya setiap amal perbuatan kita itu tergantung daripada niatnya. Termasuk menyekolahkan anak, mendidik anak-anak kita, niatkan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu bahwa kita memang bersaing dalam mencari pekerjaan yang sekarang agak susah, ya kan? Tetapi niatkanlah mencari anak, upayakan, tidak usah karena ingin mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Karena itu masih sifatnya duniawiyah. Tapi kalau niat karena Allah lillahi ta'ala, insya Allah ilmu yang diperoleh oleh anak-anak kita berkah,
Dan karena keberkahan itu, insya Allah untuk pekerjaan tidak akan susah. Ya, saya sendiri, mohon maaf, pernah pernah diledek waktu SMA jurusan biologi. Teman-teman lain namanya jurusan biologi biasanya daftar ke kedokteran, gitu. Ada yang minimal lah guru biologi. Tapi saya daftar di IAIN jurusan dakwah. Diledek sama teman-teman itu. Kenapa kau daftar di IAIN? Itu anak-anak IAIN. Paling-paling cuma jadi imam musola. Paling-paling cuma jadi baca doa. Saya bismillah. Karena Allah saya bilang, saya ilmu. Saya merasa ilmu agama saya kurang, walaupun saya sudah pernah masuk di pondok kurang lebih 9-10 tahun. Tapi saya masih merasa kurang, saya masuk lagi di IAIN. Urusan pekerjaan saya bilang, Allah yang urus. Yang penting saya menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata alhamdulillah Pak, di luar dugaan setelah saya bekerja, malah di kantor. Dan yang lucunya, pernah saya bekerja dalam salah satu bidang, anak buah saya itu ada yang dokter 2. Padahal saya bisa di IAIN, tapi saya pernah kerja di kantor, punya anak buah, dokter 2 orang. Dan pas reuni, ketemu teman SMA yang hanya itu, saya ceritakan. Makanya, bismillah, kalaupun anak kita berbakat di bidang kedokteran, silakan kuliah kedokteran karena Allah. Anak kita berbakat jadi guru, silakan masukkan di kuliah di pendidikan karena Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah sebabnya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan agar anak-anak kita punya masa depan lebih baik. Mungkin pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan, pertama, berusahalah kita hidup hemat agar kita bisa menyisihkan uang sekolah anak-anak kita, uang kuliah anak-anak kita sebagai orang tua hemat. Dalam ajaran Islam, hemat itu sangat dianjurkan. Yang dilarang itu pelit. Hemat dengan pelit berbeda. Yang dilarang itu boros. Hemat itu ada yang menyebut di tengah-tengah antara pelit dengan boros. Artinya menggunakan uang tidak boros, tidak berlebihan, karena akan jatuh kepada ikhwanas syayatin. Orang-orang boros, orang-orang yang mengumbar harta sembarangan tidak jelas, itu masuk sebagai teman-teman setan. Dan orang yang pelit, tidak mau bersedekah dan lain sebagainya, juga merupakan keburukan. Maka hemat itu adalah penting. Kita tetap bisa bersedekah, tapi kita tidak boros. Kedua, usahakan Pak, bismillah, kalau tidak terpaksa, jangan hutang. Ya. Jangan hutang kalau tidak terpaksa. Kecuali misalnya kita sudah tidak bisa makan mungkin. Tapi karena hemat itu, sehingga kita berusaha tidak hutang. Kita pikirkan bagaimana masa depan kita agar kita meninggal nanti, anak-anak kita punya masa depan yang lebih baik dari kita. Yang ketiga, kita genjot, kita didik anak-anak kita untuk bisa mandiri. Berani menghadapi kehidupan. Jangan cengeng, jangan putus asa. Sampaikan kepada mereka bahwa Rasulullah pernah bersabda, man jadda wajada. Kalau kamu ingin jadi dokter, kamu harus bersungguh-sungguh belajar. Kalau kamu bersungguh-sungguh, insya Allah kau bisa jadi dokter. Kamu ingin jadi penerbang, bersungguh-sungguhlah engkau. Belajar apa? Pelajaran yang sesuai untuk jurusan itu. Matematika, fisika, terus fisiknya, jisimnya harus dijaga. Jangan sampai mata minus misalnya. Jangan sampai penyakitan. Karena masuk sebagai penerbang akan diperiksa matanya, raganya, jasadnya, tubuhnya. Itulah beberapa hal yang perlu kita siapkan agar insya Allah anak-anak kita kemudian menjadi generasi yang lebih baik dari kita. Kalau kita sekarang sudah lumayan syukur, tapi usahakan dengan sampai kita meninggal kemudian kita bangkrut, anak-anak kita justru
misalnya hidupnya susah, terlantar, bahkan naudzubillah ya. Ya ada kisahnya ini kan. Salah satu sahabat berdialog dengan Rasulullah. Sahabat itu kaya raya dan begitu meninggal ingin menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Kata Nabi, jangan semuanya, kamu harus ingat turunan kamu juga. Kalau begitu setengahnya saja, jangan juga setengahnya, terlalu banyak. Akhirnya kemudian sepertiganya. Itu pun kata Nabi masih banyak, tapi tidak apa-apa. Yang sepertiga untuk perjuangan Islam dan yang sisanya 2/3 untuk anak turunannya agar jangan sampai terlantar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inilah khutbah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan meskipun sekitar 15 menit tetapi mengingatkan kita, menggugah kita agar ke depan kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan persiapan matang, dengan memperbaiki ketakwaan kita, amal-amal kita, dan juga ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, anak-anak kita tidak dalam kondisi yang susah, tidak dalam kondisi yang terlantar, tetapi mereka bisa hidup dengan layak, mereka bisa terus bertakwa kepada Allah. Dan salah satu yang membuat kita nikmat dalam bertakwa, dalam beribadah adalah ketika kita juga tidak susah dalam hal ekonomi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.